kasih baringnya nunya itu, kasih baringnya supaya mereka bisa melihat. Ya, bisa juga satu cara disorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, malam hari Jumat ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ku sehat muja ibu emangnya menyawana bapak bahwasanya pada saat sekarang ini kita menyaksikan pemberangkatan calon-calon jamaah haji ke Tanah Suci. Jamaah pangkep sendiri dibagi 3 kloter. Walaupun sebenarnya jamaah pangkep ini bisakah andai kata menyatu hanya 1 kloter. Dek tahu segi makaraha apa sabaran naruh kasih lipat kuro. Tentunya pergi berhaji dambaan kita semua, impian kita semua. Tetapi ternyata hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin semua kita ini mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Karena menurut peraturan pemerintah Saudi, setiap tahunnya itu yang berangkat hanya 1 dari 1000 penduduk. Hanya 1 dari 1000 penduduk. Artinya apa? Ini memerlukan 1000 tahun baru berangkat semua. Dan tentunya tidak mungkin. Umur kita kan hanya puluhan tahun. Namun tidaklah berarti bahwa kita yang tidak mendapatkan kesempatan pergi haji kehilangan keutamaan-keutamaan. Apabila kita termasuk hamba-hamba pencinta kebaikan. Nareko tonga-tongan kamu ki atama poji di decenge mega decena tarwangi-wangi untuk kita kerjakan walaupun kita tidak berhaji. Malah salah-salah bisa mengalahkan orang yang berhaji. Kebaikan-kebaikan apa itu? Pertama ialah pada 10 hari pertama Zulhijjah, kata Rasulullah, tidak ada beberapa hari di mana amal-amal saleh
kebaikan-kebaikan itu paling dicintai oleh Allah untuk kita lakukan melebihi pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ketika Nabi menyatakan ini, sahabat bertanya, apakah amalan-amalan yang kita lakukan pada waktu itu mengalahkan keutamaannya berjihad fisabilillah? Kata Nabi, ya, kecuali kalau ada orang pergi berjihad dan tidak kembali, baik dirinya maupun persenjataannya. Tapi selain daripada itu, amalan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih afdal. Lalu kalau begitu, amalan-amalan apa di antaranya yang utama untuk kita lakukan? Nabi menyebutkan lagi, tidak ada beberapa hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah amalan-amalan padanya melebihi 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyaklah di situ kamu berzikir, perbanyaklah membaca tasbih, perbanyaklah membaca tahmid, perbanyaklah membaca tahlil, perbanyaklah membaca takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kata Nabi. Makanya itu saya biasa katakan, barangkali setiap masjid itu ada majelis taklim ibu-ibu. Saya tidak tahu kalau dari Nurul Falah ini apakah punya juga atau tidak. Di sinilah bagus diprogramkan untuk melakukan zikir-zikir, karena ini yang dikatakan Nabi. Sampai ulama mengatakan, kalau kamu ditanya hari-hari apa yang paling afdal untuk kita melakukan amal saleh, jawabannya pada 10 hari pertama Zulhijjah. Dan kalau kamu ditanya malam-malam apa yang paling afdal untuk kita melakukan amal-amal saleh, jawabannya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tapi sayangnya saya melihat majelis-majelis taklim ibu-ibu itu jarang yang punya program. Sepertinya nanti kalau pilkada baru berzikir. Kalau ada calon yang menggerakkan sikir pilkada, sikir pilkada, sikir politik. Saya sendiri ragu apakah dapat pahala itu. Karena itu tidak ikhlas. Zikir untuk menduduki suatu jabatan. Itulah yang dikatakan Andi Guru Tambok Dale. Engkau tu ya selilah, engkau tu ya selilah, engkau tu ya selilah. Lillah karena Allah. Jangan ikhlas mau melihat suatu amalan bahwa ini ikhlas. Apabila seseorang melakukan suatu amalan secara tetap, continue, ikhlas itu. Nah ini zikir ibu-ibu ini tidak dilakukan secara continue. Engkau pakai itu apa sih kedo? Lillah. Yang kedua nak kata guru ta lillah. 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 Betulnya lillah ana kedah tapi lainnya tina. Hanya lidahnya yang bilang, hatinya lain. Yang ketiga liillah. Artinya apa?
hanya karena ada tujuan-tujuan tertentu. Hanya karena ada tujuan-tujuan tertentu. Saya ingat Guru Dale, beliau barangkali yang membuka DDI di Jagung ini. Kita lihat berkahnya. Tadi saya menghadiri pengukuhan 3 profesor yang ketiga-tiganya ini sebenarnya satu keluarga. Satu keluarga. Termasuk Fatma Hilal, istrinya Suhudi. 3 orang. Dan ketiga-tiganya ini pernah belajar sikura-kurana masih sekolah roing di DDI Jagung Baraka. Rektor UIN sendiri mengatakan belum pernah terjadi di mana serentak 3 profesor dikukuhkan, yang mana boleh dikatakan satu keluarga. Luar biasa. Kudi remurita sebagai Baraka. Taparakaiwi madrasata. Taparakaiwi. Kita kembali, jadi sebaiknya ada diprogramkan. Umpamanya ibu-ibu itu pergi salat asar, selesai salat asar melakukan zikir-zikir barang setengah jam. Jadi nih melantunkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu yang tidak boleh kita lupakan nanti puasanya hari Arafah, Asyura Umpo. Ini lagi amalan afdal. Disunnatkan bagi yang tidak punya kesempatan berhaji untuk melakukan puasa hari ke-9. Apa kata Nabi? Man sama yauma Arafah ghufir lahu zambu sanataini mutatabi'atain. Barang siapa yang puasa hari Arafah, diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Dosa tahun ini dan dosa tahun depan. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah, diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut.
Lalu selesai puasa, kita pergi salat Isya bersama. Nanti selesai salat Isya, kita melakukan takbir malam Id. Suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa takbir antara Idul Fitri dan Idul Adha beda. Takbir Idul Fitri hanya pada malamnya dan sampai sebelum salat Id, dan tidak dijadikan zikir sesudah salat. Nanti sesudah salat sunnah baru takbir sebelum masuk lagi waktu berikutnya. Ini takbir untuk Idul Fitri. Sementara untuk Idul Adha sudah disunnatkan takbir pada subuh hari Arafah, hari di mana kita puasa, dan itu dijadikan zikir sesudah salat. Jadi sesudah salat subuh Arafah langsung imam Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesudah salat subuh hari Arafah. Jadi hari raya nanti kita ini takbir malam Lebaran sampai kita salat itu berlaku buat Idul Fitri dan juga berlaku untuk Idul Adha. Takbir antar salat. Lalu untuk Idul Adha tambahannya karena adanya takbir setiap selesai salat. Sejak selesai salat subuh hari Arafah. Ini dikatakan dalam kitab ini. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir malam Lebaran namanya takbir mutlak. Coba saya bacakan. Amma takbirul muqayyad. Adapun takbir muqayyad akibat salati sesudah salat fala yusannu lailata al-fitri fil asar. Tidak disunnatkan pada malam Idul Fitri menurut pendapat yang paling sah, li'annahu, karena sesungguhnya lam yungkal zalika an Rasulullah, tidak ada kita dapatkan dari Rasulullah. Dengarnya biasalah. Wa yustahabu takbirul muqayyad, dan disunahkan takbir muqayyad akibat salati sesudah salat fi Idul Adha, pada Idul Adha, li jama'il ummati alaihi, karena ijma'nya ulama-ulama. Wa nakal half wa salaf, dan demikian yang dipindahkan oleh ulama-ulama yang di belakang dari ulama-ulama terdahulu. Wa yabda'u, dan dimulai min subhi yaumi Arafah, dari subuhnya hari Arafah, ila asri akhir ayam tasyrik, pada sampai pada akhir hari-hari tasyrik, hari keempat Zulhijjah, hari berakhirnya juga pemotongan kurban. Lima rahul Baihaqi, hal ini berdasarkan riwayat Al-Baihaqi an Umar wa Ali wa Ibn Abbas, dari sahabat Umar, dari sahabat Ali, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, annahum kanu yukabbiruna, mereka itu semuanya takbir min subna subhi, dari salat subuh yaum Arafah, pada hari Arafah, ilal asri, sampai pada salat asar, akhir ayyam tasyrik, akhir hari-hari tasyrik.
sementara untuk malam Idnya sama-sama. Yang di antara salat itu sama-sama Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, kalau Idul Fitri berhenti setelah kita salat Id, tapi Idul Adha dilanjutkan lagi setiap kita selesai salat sampai pada akhir hari-hari tasyrik, hari keempat. Sial lampai betua gerekengnya. Sesudah ini keutamaan yang lain ialah berkurban. Apa itu berkurban? Berkurban ialah suatu ibadah pakasiwiang dalam bentuk pemotongan hewan tertentu. Dalam hal ini kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Pemotongan hewan tertentu pada waktu tertentu. Hari raya tambah 3 hari sesudahnya. Dengan syarat tertentu, yaitu harus sempurna. Kalau sapi minimal 2 tahun. 2 tahun plus. Demikian juga kalau kambing kita. Kalau kibas boleh 1 tahun. Dan tidak cacat. Jadi ini syarat tertentu. Dengan cara tertentu. Caranya dipotong. Kemudian untuk dibagi dengan cara tertentu. Standarnya ini yang standar, dibagi 3. 1/3 untuk yang punya, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada sahabat-sahabat. Jadi 1 bagian kita bawa ke rumah, 2 bagian kita bagi. Tetapi ulama mengatakan, kalau mau paling afdal, paling hanya sedikit saja dibawa ke rumah, atau kalau perlu tidak ada, ini namanya berkurban. Tapi kalau ada orang yang potong sapi, ada nama malai, dia nak karoba ya roh, mak girik sapi mia sendero. Ini kurban, suatu ibadah sebagai bukti iman kita. Sebagaimana awalnya Nabi Ibrahim dikasih perintah untuk mengorbankan putra tunggalnya Ismail, dan itu dilakukan. Hanya saja ketika itu langsung digantikan oleh Jibril dengan domba besar. Dan tempat melakukan Nabi Ibrahim dulu itu, itulah sekarang tempatnya melontar jamaah haji. Disebut Jamrah 3. Itu tempatnya dulu Nabi Ibrahim. Disitulah dulu Nabi Ibrahim ya kasih baring putranya mau dikurbankan. Datang iblis, Ibrahim, ayo mau gau. Maka rubangi Ismail, boleh kayak misalnya tuh. Saya lihat dalam mimpi, katulu-tulu ya tuh, masa ada perintah begitu? Ini godaan iblis. Nabi Ibrahim karena yakin dilempar, baru pindah lagi. Kedua begitu lagi, dilempar lagi, pindah lagi. Yang ketiganya apa teruk nih? Dia pejamkan matanya, Bismillah, Allahu Akbar. Tapi ketika dia buka, ternyata yang tergeletak di depannya adalah domba besar. Engkau anak natura kesedena. Langsung Jibril gantikan. Inilah sekarang menjadi syariat buat kita umat Muhammad, memotong dan melempar. Hanya dibedakan tempatnya, ajak nak dotak-dotak. Bayangkan kalau 3 orang jamaah haji mak gerek mana? Bayangkan bagaimana itu kalau di situ. Jadi lain tempatnya, tapi dalam wilayah Mina itu melontar. Ini adalah simbol daripada permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Itu hikmahnya.
Perintahnya buat kita datang melalui surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka, Ibu, inna a'tainaka Al-Kautsar. Apa artinya? Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Oleh karena itu iseng alimu, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah perintah berkurban. Nah, kalau kita merasa betul beriman, jangan ketinggalan selama memungkinkan. Lalu sahabat Nabi bertanya, apa yang kita dapatkan kalau kita berkurban? Apa yang kita dapatkan? Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, kamu mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan kurbanmu. Kamu mendapatkan pahala sebanyak bulu hewan kurbanmu. Reke ni kulok kok misalnya siaga gana apalah mulolong reke ni aru bulu-bulu nak kurbanmu, sikure gana apalah mulolong. Begitulah banyaknya pahala yang kamu dapatkan. Siapa yang mau hitung? Adakah di sini yang berani mau menghitung? Saya berkata, kalau ada yang coba-coba menghitung, saya ragu-ragu. Jangan sampai dagingnya sudah habis dimakan, belum selesai perhitungannya. Capu ni nandri juku, nade pernah capu pernah reke. Artinya apa? Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Itu kesimpulan kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Karena Nabi berkata kepada putrinya, Fatimah, tahu, sejak tetesan pertama daripada hewan korbanmu, tetesan pertama darahnya, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Fatimah bertanya, apakah ini hanya berlaku buat kami, keluarga Rasulullah, atau berlaku kepada semua umat? Nabi mengatakan berlaku untuk semua umat. Yang ketiga, berkah daripada berkurban, yaitu menjadi tolak bala, suatu bentuk tolak bala daripada berbagai keburukan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, Allah menjadikan tirai dari api neraka. Man dhaha taibatan nafsuhu lihudihati, siapa yang berkurban dengan segala keikhlasan hati. Bagaimana? Ju'ilat lahu hijaban minan nar, maka ia dijadikan sebagai hijab, sebagai dinding daripada api neraka. Kalau begitu, maka sangat rugi kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukannya lalu kita tidak lakukan. Karena begitu banyak berkahnya. Itulah tadi saya katakan dari awal, bahwa walaupun kita tidak berangkat pergi haji, tetap banyak keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan buat kita selama kita ini sebagai hamba-hamba pencinta kebaikan. Tata negara areta, engkau tahu ngemukika atau mapudir dicengi. Malah Nabi
mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana fa huwa minna. Siapa yang salat menurut kami dan berkurban sebagaimana kami, maka itulah umat kami, itulah golongan kami. Wa man lam yusalli salatana, tapi siapa yang tidak salat sebagaimana kami, wa lam yudahi, dan tidak berkurban, falaysa minna in kana ghaniyan, bukanlah golongan kami kalau ia termasuk orang mampu. Barang siapa yang tidak berkorban, maka bukanlah golongan kami kalau ia termasuk orang mampu. Di sini berapa ditawarkan untuk satu orang? Ya, ya macam-macam itu. Kalau di Al-Markas Makassar 2,1. Masjid Raya juga 2,1. Ada juga masjid tempat saya pengajian dua macam, 27 dan 22. Malah ada juga yang tidak cukup 2. Anak sapi mana kapan ngaruh? Berapa lah kira-kira dagingnya itu kalau tidak cukup 2 juta harganya untuk setiap jam, berarti hanya 14 juta. Dan pada malam lebaran itu tadi kita takbir. Upayakan seluruh jamaah, mari penduduk Jagong kumpul semua pada malamnya itu, jangan nanti pada hari rayanya, kumpul malamnya untuk takbir, menghidupkan malam lebaran. Kata Nabi, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada waktu matinya hati manusia. Nigi matwewi wenina alla perpitarae nenia wenina alla perkarobae de nana mati hatinna wetuna maka mate-mateng atina ruwatawe. Adakah yang disebut kematian hati? Enggak boleh yasan amatengan hati. Ini Nabi yang sebut. Sementara ini tidak ada dalam kamus kedokteran. Perlu diketahui, kita melihat dengan mata, tetapi hakikatnya melihat itu bukan mata, tapi hati. Mata itu alat penglihatan, yang melihat sebenarnya hati. Kita mendengar dengan telinga, tapi ketahuilah sebenarnya yang mendengar itu hati, bukan telinga. Telinga itu alat pendengaran. Mau lihat buktinya? Kapan ada pengajian? Kapan ada ceramah? Kapan ada khutbah? Kemudian ada jamaah yang cerita, dek tu neng kalinga ya roh, agan apa ya roh makatuk baik, padahal tidak ada yang tutup telinganya. Kenapa? Karena hatinya ketika itu tidak ada di sini. Lalu apabila penceramah itu membawa hal yang membuat orang tertawa, taselan itu, magi nama cawa tahu, magi aku tanangin apa muke. Itulah bukti bahwa ternyata bukan telinga mendengar, hanya alat pendengaran. Kapan hati tidak ke situ, dia tulen kalinya. Begitu juga mata. Makanya dianjurkan kepada sopir-sopir,
bahwa kapan ngantuk berhenti kau dulu istirahat. Kenapa? Karena kapan ngantuk nanti hatimu sudah tidur, matamu masih membelalak. Oleh ini naita, maka terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan. Penyebabnya apa? Karena sopirnya ngantuk. Ketika itu hatinya sudah tidur, padahal matanya masih membelalak. Oh tanya anak lalu selalu tandanya bahwa betul-betul yang melihat itu hati, mata alat penglihatan. Begitu juga yang mendengar adalah hati, telinga adalah alat pendengaran. Nah, kapan seseorang tidak mampu lagi hatinya membuat matanya membedakan yang benar dan yang salah, mati itu. Kapan seseorang tidak mampu hatinya membuat telinganya mendengar kebenaran, sudah mati hatinya itu. Dalam hal itu maka orang tua kita dulu mengatakan apa? Mak buta taru nih. Mak buta taru nih artinya berlaku seperti orang buta dan seperti orang tuli. Tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, lagi sok mana. Ketika itu berarti hatinya sudah mati. Dan Nabi menyampaikan kepada kita apa obatnya supaya kita jangan kena penyakit itu. Ternyata menghidupkan malam lebaran. Nabi mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha tidak akan mati hatinya ketika hati manusia mati. Makanya hari nanti semua pada malam-malam lebaran untuk kita lakukan takbir. Saya kira inilah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkahnya buat kita semua. Dan itu tadi takbirnya diingat. Ya, siapa yang mengimami diingat bahwa mulai salat subuh hari Arafah, begitu assalamualaikum, begitu Allahu Akbar, setiap salat sampai asar hari keempat, ya hari-hari tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.